Dan kalau 3 kesalahan ini kita lakukan semuanya, tentu aja diet kita itu menjadi batal total dan akibatnya kita akan menimbun lemak dan berat badan kita akan meroket dalam waktu yang singkat. Halo teman-teman, selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga hari-hari penuh kemenangan ini membawa kita berkah dan kebahagiaan. Setelah bertahun-tahun gak mudik karena pandemi, Koko akhirnya mudik nih. Kalau kamu gimana? Apakah kamu mudik tahun ini? Teman-teman, Koko mau cerita nih. Di hari-hari penuh kebahagiaan dan keceriaan bersama keluarga seperti ini, Koko pernah punya pengalaman yang Koko sesalin. Ceritanya pas lebaran beberapa tahun yang lalu, selama liburan kurang lebih seminggu di rumah nenek, berat badan Koko naik 5 kilo. Padahal saat itu butuh waktu hampir setahun untuk Koko menjaga pola makan dan menurunkan 5 kilo berat badan. Nah, mengingat kejadian itu, tahun ini Koko mau mengingatkan diri sendiri dan juga teman-teman supaya nggak mengulangi kesalahan Koko yang sama di momen-momen bahagia seperti ini. Supaya kita tetap bisa merayakan dengan senang sama keluarga, tapi kita juga bisa tetap menjaga kesehatan dan berat badan. Nah, jadi apa aja sih penyebab utama naik berat badan khususnya pas lebaran? Yang pertama, tidak lain dan tidak bukan adalah snack lebaran. Iya, snack-snack yang ada di meja ini loh. Mereka ini adalah sumber tambahan kalori utama di masa-masa lebaran yang membuat kita menimbun lemak. Mereka ini ya, kecil-kecil, manis-manis, enak-enak, menggiurkan. Aduh, tapi kalorinya selangit. Memang sih kalau dimakan secukupnya, snack-snack ini nggak akan membuat berat badan kita naik. Tapi setelah hampir sebulan penuh kita puasa, biasanya nafsu makan kita jadi naik dan kita lupa diri ketika menyantap snack-snack lebaran ini. Apalagi kalau makannya sambil ngobrol dan seru-seruan sama keluarga. Ludes deh. Jadi pastikan kita memperhatikan porsi ngemil kita, terutama snack-snack lebaran ini. Kita bisa memulai dengan mengingat kebutuhan kalori kita. Kalori dari cemilan dan snack jangan sampai melebihi 1/4 dari total kebutuhan kalori harian kita. Dengan membatasi kalori dan cemilan dalam jumlah yang tepat, kita jadi bisa tetap ngemil dan merasa puas tanpa harus menghindari dengan ketat berlebihan. Jadi membatasi dengan tepat adalah win-win solution. So, jangan ngemil tanpa berpikir dan juga jangan menghindari total tapi jadi sedih dan melewatkan momen bahagia. Cuk, kok nggak dimakan sih kuenya Oma? Ya Oma, ini Koko makan kok. Penyebab kedua, mageran. Malas gerak emang jadi godaan yang besar, apalagi ini memang adalah momen untuk liburan, istirahat, dan rehat sejenak dari rutinitas hidup sehari-hari. Tapi kebiasaan malas gerak ini akan membuat kita jadi gampang banget gemuk. Kenapa? Karena energi yang kita dapatkan dari makanan tidak kita gunakan untuk melakukan apapun dan hanya untuk duduk-duduk atau tidur-tiduran. Akibatnya, kelebihan energi ini disimpan jadi lemak. Selain itu, kalau kita malas gerak, otot-otot tubuh kita juga jadi gak kepake dan akhirnya bukannya kita jadi sehat karena istirahat sejenak, tapi malah tambah loyo dan jompo. Makanya, saat libur lebaran juga penting banget untuk beraktivitas dan menggerakkan tubuh kita. Gak perlu olahraga yang berat-berat, cukup jalan kaki atau bantu ngerjain pekerjaan rumah. Atau bisa juga ajak keluarga untuk main games atau permainan dengan aktivitas fisik. Hal ini akan membuat kita jadi tetap punya quality time bareng keluarga, tetap seru-seruan dan refreshing waktu liburan, dan juga membuat tubuh kita sehat. Jadi membahagiakan banget kan kalau momen ini membawa berkah buat pikiran dan tubuh kita. Yang ketiga, kurang tidur. Biasanya di momen-momen kayak gini, Koko akan ketemu sama saudara-saudara yang udah lama gak ketemu dan tanpa terasa ngobrol banyak sampai kelewat jam tidur. Atau kalau enggak, karena ini adalah masa liburan dan gak perlu bangun pagi untuk kerja, Koko jadi main HP atau akses hiburan sampai lewatin jam tidur. Kalau kamu merasa pengen nunda-nunda tidur untuk melakukan hal yang menyenangkan, ini namanya bedtime procrastination. Istilah ini digunakan kalau kita merasa belum cukup mendapat hiburan atau belum cukup melakukan hal yang menyenangkan di jam bangun kita sehingga kita memilih untuk menunda jam tidur kita untuk melakukan semua itu. Koko sendiri merasa godaan bedtime procrastination ini sangat besar kalau lagi masa liburan seperti ini.
Tapi ini adalah perilaku yang tidak sehat yang membuat kita kekurangan waktu tidur. Dan kekurangan waktu tidur, menurut penelitian, sangat kuat hubungannya dengan kenaikan berat badan. Ini dikarenakan kurang tidur menyebabkan gangguan pada keseimbangan hormon dan juga metabolisme. Kurang tidur juga menyebabkan nafsu makan kita meningkat drastis, sehingga kita jadi sulit mengontrol kalori. Nah, teman-teman, 3 hal yang Koko udah bilang tadi, yaitu makan cemilan, mageran, dan kurang tidur, memang gak berpengaruh signifikan kepada diet kita, jika hanya dilakukan sekali-sekali atau dilihat secara terpisah. Nah, masalahnya ketika libur lebaran nih, 3 hal ini menjadi hal utama yang menggoda semangat juang kita untuk hidup sehat dan munculnya berbarengan. Dan kalau 3 kesalahan ini kita lakukan semuanya, tentu aja diet kita itu menjadi batal total dan akibatnya kita akan menimbun lemak dan berat badan kita akan meroket dalam waktu yang singkat. Dan hasilnya kesehatan kita menjadi turun. Jadi teman-teman, tips dari Koko adalah kalau kamu lagi mudik atau lagi libur lebaran di rumah, pastikan kamu hitung kalori, tetap beraktivitas, dan tidur yang cukup. Kalau kamu melakukan 3 hal ini, kamu akan tetap bisa menjaga berat badan dan tetap bahagia dan enjoy selama mudik dan lebaran. Koko, sini dong, kita foto bareng. Iya, Oma. Oke teman-teman, karena Koko udah dipanggil, video hari ini sampai di sini ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk ikutin tips-tips dan video menarik lainnya dari Koko. Selamat Idul Fitri dan see you!